Apabila berkata Perempuan Indonesia, seluruh alam nenek, ibu, menyaksikan dan anak perempuan kesyaduan. berdedikasi pada keluarga dan rumah. Namun, para perempuan muda masih berumur 13 tahun diambil dari rumah, dijual oleh teman dan keluarga sendiri. Apabila berkata Mereka dijual sebagai pembantu kepada para majikan yang menganiaya mereka. menyaksikan kesyaduan. Dikawinkan hidup dalam perkawinan penuh kekerasan. Mereka juga dijual sebagai pekerja seks. Dan bayi-bayi mereka pun dijual. Para perempuan ini mempunyai berbagai cerita trafficking atau perdagangan manusia. Yayasan Jurnal Perempuan merupakan LSM yang bekerja dengan isu-isu perempuan. Tim ini berhasil melakukan investigasi tentang persoalan-persoalan trafficking di berbagai perkampungan sepanjang Sungai Sambas, Kalimantan Barat. Dari perkampungan-perkampungan sepanjang Sungai Sambas terdapat puluhan jalan-jalan setapak menuju perbatasan Malaysia secara ilegal. Di tahun 2000, Ila, korban trafficking, berjalan berjam-jam lamanya di hutan dengan agen yang membawanya ke perbatasan Malaysia. Dia bekerja sebagai pembantu seperti yang dijanjikan agennya selama 4 bulan, tapi gajinya tidak pernah dibayar. Ia kemudian melarikan diri. Gajinya katanya 150 sampai 140, tapi di sana selama 4 bulan katanya tidak nerima gaji. Karena dia ngambil dari majikan, dia ngambil dari agen saya itu, ngambil dari majikan sebanyak 400 ringgit. Jadi gaji saya itu selama 4 bulan tidak gajian, maksudnya gitu. Hanya beberapa buruh migran yang kembali pada keluarganya dengan aman seperti Ila. Sementara ada juga yang sampai hilang, bahkan kehidupan mereka menjadi hancur. Marlina umur 18 tahun menerima tawaran seorang agen yang juga tetangganya untuk bekerja sebagai penjual sayur di Malaysia. Sampai di sana ia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga,
gajinya tidak dibayar dan majikannya memukulnya. Marlina kerja di Malaysia berapa lama? 5 tahun. Siapa nama majikan Marlina? Helen. Sama Helen kerja apa saja di sana? Hemat banyak. Banyak. Cuci, ngepel. Iya. Lalu Helen suka mukul. Anak dia punya Banyak pukul. Pukul apa? muka ya, Muka, kepala kepala. Berapa kali dipukul? 3 kali. 3 kali. Gaji Marlina dibayar? Tidak. Tidak satu pun. Tidak. Motivasi Marlina bekerja adalah untuk membantu keluarganya. Tapi karena tidak memiliki pendidikan yang memadai, majikannya sering tidak puas dengan pekerjaannya. Ketika dipukul yang ketiga kalinya, dia jatuh terbentur kepalanya dan dibuang ke parit. Sejak itu, dia lumpuh. Lumpuh sininya, Oh, sebelah sini. sebelah sini. Kiri. Semua lumpuh. Oh, Ya. Lalu waktu jatuh, bagaimana? Siapa yang menemukan Marlina? tak ada orang bukan. Ditaruh di mana Marlina? Di parit. Ditaruh di parit. Hmm. Dibuang, Dibuang. dibuang di parit. Di parit mana? Ingat Marlina? Di Malaysia. Di parit Malaysia. Siapa yang menemukan? Gak ada. Tak ada. Tidak pedulikan. Tidak dipedulikan. Ya. Ayah Marlina sangat sedih ketika melihat putrinya dalam keadaan lumpuh pulang dari Malaysia. Awalnya Marlina diberikan izin karena percaya pada agen yang juga tetangga mereka. Ya, dia berangkat tuh tanggal 5 Mei tahun 1995. Jadi saya memberi izin tuh, oleh karena saya itu udah percaya. Jadi menurut janji-janjinya dan menurut pengalaman ya, masyarakat ini. Jadi ada yang mulus urusannya. Jadi sehingga saya itu bisa memberikan izin kepada anak saya. Dan waktu anak saya berangkat tuh yang membawa itu pun memberi janji. Janjinya dia itu waktu itu berangkat 4 orang. Jadi menurut dia itu bekerjanya itu 1, bukan pembantu rumah tangga. Nah, hanya untuk bikin kemas sayur dan di pasar. Para agen biasanya mendekati para anak sekolah dan merayu mereka agar mau bekerja di Malaysia. Dengan pendidikan yang rendah dan kesempatan kerja yang hampir tidak ada, para perempuan muda ini tergoda untuk berangkat. Dalam keadaan yang sulit seperti inilah, agen mendekati Marlina. Pertamanya gini ya, waktu itu saya memang sebelum bawa TKI yang ilegal ini, saya memang kesana istilahnya ada bisnis kecil-kecilan gitu. Kebetulan waktu itu saya diserikin ketemu kawan yang namanya Bujang, terus dia beri masukan informasi lah gitu ya, katanya mau kamu bawa cewek sini, ada Cina yang mau cari untuk kerja jual sayur di pasar di Kucing. Ya, rasa bersalah jelas ada, rasa kasihan, ya terharu lah gitu. Tapi saya pun mau ngomong apa? Berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Menyadari bahwa Kalbar mempunyai banyak kasus trafficking buruh migran, maka organisasi semacam LBH Apik Pontianak
berusaha untuk membantu. Peranan calo itu ya sangat besar sekali ya. Mereka masuk sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung yang sangat terpencil. Dan kalau mereka tidak masuk, mereka menggunakan seperti jaringan mereka, itu misalnya yang dipilih misalnya tokoh masyarakat, kepala desa, atau kalau di daerah tertentu itu kepala adat, mereka gunakan untuk mencari atau untuk meyakinkan orang tua si calon TKW itu supaya anaknya diizinkan untuk pergi. Jadi sangat mudah sekali mereka menggunakan pihak-pihak lain untuk mengambil si TKW dari kampung halaman mereka. Di perbatasan seperti Entikong Tepedu, terdapat ratusan orang setiap hari melewati perbatasan mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi dalam perbatasan yang begitu luas, sedikit polisi yang berjaga, pemerintah merasa tidak berdaya menghentikan trafficking. Apalagi banyak uang pelicin yang digunakan untuk membeli dokumen sampai paspor. Pekerja yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah justru dipojokkan karena dapat dieksploitasi para majikan. Beberapa di antara mereka lari karena dianiaya dan banyak yang mencari perlindungan di konsulat Indonesia. Yalah, tiap hari saya dipukul terus karena saya suruh makan babi. Iya, ditunggu, kalau makan tuh ditunggu. Saya pukulnya saya tak salah. Saya bekerja aja. Bisa bekerja, habis saya cuci barang apa. Setelah apa dipukulnya. Bagaimana dipukul? Pakai apa? Ke tangan dan ke kayu. Tampak sini habis seluruh badan. Saya disuruh kerja lah rumah tangga, jaga baby, itu sambil jaga kedai. Habis 3 bulan lebih itu saya agen asing ambil saya balik. Dia suruh saya kerja lagi. Saya bilang saya mau, tapi kalau saya tidak betul kerja, dia bilang saya untuk kerja atas. Atas dia kerja lonte. Sejak tahun 98 sampai sekarang itu kita sudah menangani hampir 700-an kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan dari Kalimantan Barat umum ya, ada juga yang berasal dari Jawa. Kalau dianiayanya bermacam-macam ya, dengan kekerasan fisik juga, misalnya tangannya diiris-iris dengan pisau, kemudian dianya disiram dengan air panas, kemudian juga dengan dipukul dengan menggunakan kayu atau menggunakan bangku atau apa saja barang-barang yang ada di sekitar dia. Ada beberapa orang yang peduli pada nasib para perempuan di Malaysia. Hal ini pula lah yang memotivasi sebagian orang Indonesia untuk bekerja secara sukarela seperti yang dilakukan Yudi, seorang gitaris yang bekerja di sebuah pub hotel di Kuching. Yang saya tanganin ya nggak bisa dihitung berapa banyak gitu ya. Tetapi banyak hal-hal yang saya sudah bantu menangani, menyelesaikan banyak case-case termasuk yang tidak dibayar gaji ataupun case penganiayaan ataupun case-case yang boleh katakan seperti perkosaan, banyak saya tangani. Walaupun telah mendengar kemungkinan bahaya yang dihadapi, mereka tetap pergi karena kemiskinan dan pengangguran. Ada yang melakukan perkawinan transnasional,
Dalam hal ini, agen berperan lagi untuk mencari perempuan dijual, dijadikan istri orang asing. Perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki Taiwan merupakan hal yang biasa di Singkawang, Kalimantan Barat, karena daerah ini memiliki penduduk mayoritas keturunan etnis Tionghoa. Lai Santi dikawinkan pada umur 16 tahun, tapi pada akhirnya harus meninggalkan suami dan anak-anaknya di Taiwan. Adik banyak, bapak saya nelayan, sendiri kerja kan, saya kasihan. Tapi itu saya kawin lah sama orang Taiwan. Ini anak saya yang tua namanya Xiaoxin. Yang ini laki-laki, anak yang kedua namanya Xin Yang. Yang ini suami saya yang di Taiwan. Ya, dia saya dipukul, ditinju, didorong ke dinding. Gitu, cuma gitu. Iya. Apa habisnya gimana? Anak sakit mau pukul saya, ya. Kalau dia nggak punya uang, dia pukul saya lagi gitu. Dia kan mau main judi, mau minum arak, mau makan pinang ya. Kini Lai Santi sedang mengurus proses perceraiannya dengan pengacaranya bernama Sholing. Sholing telah menangani begitu banyak kasus-kasus perkawinan transnasional yang bermasalah. Bayangkan dalam satu proyek begitu ya, ada orang Taiwan, kelas Taiwan datang ke sini cari, itu mau antara 50 sampai 100 juta itu uangnya untuk mak comblangnya itu, untuk mencari mangsa begitu. Sedangkan posisi mereka yang dapatlah amoy, itu mereka berusaha mengasih, katakanlah kalau kita ini uang melamar atau uang apalah ya, itu ditekan seminim mungkin. Sementara menunggu proses penceraian selesai, Lai Santi tinggal di rumah bibinya, mengurus anak bibinya. Lai Santi ingin mendapatkan kembali anak-anaknya, tapi apakah mungkin? Masalahnya pertama, adakah Indonesia dengan Taiwan itu ekstradisi umpamanya kerjasama hukum untuk masalah ini? Kedua, bagaimana tentang hak-hak antara terutama si pihak perempuan ini? Untuk masalah pembagian harta warisan, kalau ada anaknya untuk masalah pembagian anak. Ini saya lihat, saya amati kasusnya ini, banyak sekali yang terabaikan. Mereka cerai tinggal cerai, anaknya tidak dapat, hartanya tidak dapat, begitu. Dimensi lain dari trafficking adalah perdagangan bayi. Rita ke Malaysia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi. Ketika pasportnya hampir mati, ia didekati seorang pria Malaysia dan dinikahkan. Saya pun ada perasaan rasa ada orang yang memperhatikan saya lah, sebab saya jauh dengan orang tua. Saya tak ada harapan lagi karena dari kampung pun saya belum balik tidak apalah saya pikirkan. Saya ingat dia betul-betul mau jaga saya lah. Toke saya pun tahu. Setuju tak apalah kalau kamu, tapi dia cakap kalau kamu punya anak susah dapat IC, dia cakap saya sudah bunting lah, macam 6 bulan saya kawan dengan saya bunting terus dari 1 bulan terus dia masih selalu saya balik di rumah dia lah, macam dia jemput balik, kadang saya cuti, kadang saya off balik di rumahnya, kadang dia pergi tempat saya sewa. Habis itu udah sekitar 7 bulan saya punya bunting, dia jarang datang. Karena tidak ada pilihan lain, Rita menerima tawaran agennya untuk tinggal di rumah Antibong bersama dengan 6 orang perempuan lain dalam situasi yang sama dengannya. Memang kami tidak gaduh apalah, cuma kami macam terkurung saja lah, macam ingin mau bebas bah, tapi tak dapat. Selain anak kami sudah keluar dari perut kami, mau dikasihkan orang. Terkejut kami, betul-betul saya mau lari dari bumbung bah, tapi apa boleh buat tidak dapat. Tinggi bah Kak, dari tingkap, macam mana kita habis beranak mau terjun bah. Menangis teruslah, tak dapat harap-harap siapa. Setelah Rita melahirkan bayinya, polisi menggerebek rumah Antibong.
Rita ditahan dengan alasan telah melanggar permit, lalu ditahan sebagai saksi dalam Pengadilan Tinggi Sarawak, Malaysia. Bawa mahkamah, ditanya semua kesalahan kami, kes-kes kami, pendatang haram tanpa izin, tidak ada pas, tidak ada surat menyurat, tidak ada IC. Memang ngakulah, dia cakap kena hukum 6 bulan, kami ngakulah, masuk penjara. Perjalanan selanjutnya membawa kami ke Pulau Batam yang memakan waktu setengah jam dengan feri dari Singapura. Batam adalah pulau industri yang cukup maju di mana terdapat berbagai macam kemungkinan. Batam memiliki kekhususan sendiri. Batam boleh dikata unik dalam hal ini karena memang dibangun khusus untuk menjadi kawasan industri, pariwisata, kawasan perdagangan, dan kawasan transshipment, dan mampu menampung lapangan kerja sebanyak sekitar 175.000 di sektor formal. Bersamaan dengan kemajuan pembangunan di Batam, pulau ini dikenal sebagai tempat industri seks baik bagi orang Singapura maupun Indonesia. Terdapat berbagai macam bentuk prostitusi di Batam. Di Pulau Mat Belanda juga disebut Pulau Babi, ada banyak rumah yang menyediakan jasa seks atau tempat perempuan simpanan ape-ape Singapura berumur antara 50, 60, 70-an tahun. Mereka kesini ada yang weekend, tapi ada juga misalnya dia ngelihat servis yang diberikan oleh PSK ini bagus, kemudian mereka deal dijadikan seperti istri simpanan gitu. Jadi mereka kasih jaminan, mereka di sini disebut penjamin gitu, dia kasih jaminan selama 1 bulan harus ngelainin dia aja gitu. Menurut para penyuluh di lapangan, sebagian besar kasus adalah kasus trafficking perempuan dan anak-anak. Para klien lebih menyukai perempuan di bawah umur. Mereka dijual, dikontrol oleh mami, dan dipastikan harus membayar hutang-hutang mereka. Cuma kasih 700, Laras langsung pulang, suruh pulang. Ya udahlah, nggak apa-apa, Laras pulang. Laras ikhlas kok, hilang gadisnya segitu juga nggak apa-apa, uangnya Laras dibawa dia semua juga nggak apa-apa. Tapi Laras nyesalin ini, maunya Laras tuh jangan bohongin Laras, pengen Laras tuh jujur, kerja apa, Laras kan nggak ngerti. Nggak taunya dibawa ke hotel, nangis lah Larasnya. Kadang-kadang kalau orang yang baik ya cuma 1 kali 2 kali aja. Tapi waktu itu Laras pernah, waktu di booking sampai digituin 8 kali, pernah orangnya jahat. Laras mau pulang gimana sih, takut dimarahin mami. Jadi udahlah Laras diam aja, Laras nggak pulang. Kata tamunya kalau kamu mau pulang, katanya nanti saya katanya ke mami ngomong. Dulu kan Laras sering komplain, sering kena cas. Sekarang kan Laras sudah sadar lah, Laras gimana sih mas mau komplain aja, Laras kan udah gede. Dulu Laras kena penyakit dulu ya, pernah Laras kena penyakit itu macam jengger ayam itu ya. Udah ada 3, Laras tuh ya gimana sih, Laras nggak kerja, makanya Laras ya tiap 1 hari 1 malam Laras nggak bisa tidur, nangis terus, nahan ini sih sakit banget. Jadi Laras tuh ngobatin sendiri ya, gimana sih masa mau diobatin kawannya Laras ya, emang sih kawan-kawannya Laras mau ngobatin. Pas itu sama si Dita itu ya, Dita kan orangnya nggak jijian ya, dibersihin itunya tuh Larasnya, dibersihin, dilapin pakai air hangat gitu ya. Cuman sakit, pas itu Laras obatin sendiri pakai alat pembakar itu tiap hari itu ya, pakai itu terus. Jadi tuh lama-lama nggak ada. Kadang-kadang tamu ada yang mau pakai kondom, kalau nggak ada, kalau ada yang pakai kondom juga, abang pakai kondom mau, kalau nggak pakai kondom suruh pulang. Ya udah daripada marahin mami. Minum jamunya Mami Atun kan, kunyit asam itu kan. Pas udah minum itu 2 hari kan,
ada keluar darah gitu kan Kak, darahnya sedikit-sedikit gitu keluarkan. Kirain saya bilang darahnya leang gitu kan, bikin leang saya kan, bikin senang lah saya kan, belum taunya udah jadi dalam perut ini. Bikin darah leang saya bilang kan, kok darahnya bertuku-tuku gitu kan, kecil-kecil darahnya kan. Bisa biarin aja kan. Udah lama-lama saya tuh makan mie ayam gitu kan kayak pakai cuka itu kan. Mungkin dari itu kali ya dia tuh kan bikin jatuh kali ya. Jadi pas saya baring lah kan, 2 jam saya baring kan. Pas saya mau kencing tuh langsung jatuh lah itu bayinya. Langsung lah saya buang gitu Kak, nggak saya tanam. Karena masalah kesehatan memprihatinkan, ada LSM melakukan terobosan melobi tingkat DPRD Batam. Masih sedikit yang melakukan advokasi mengenai kesehatan reproduksi di Batam. Dampaknya itu saling terkait antara misalnya kerusakan organ reproduksi karena mengalami kekerasan seksual, juga kegagalan kontrasepsi yang mengakibatkan kehamilan tidak dikehendaki, kemudian juga aborsi, fatalnya kematian ibu, dan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Sekarang utangnya berapa? Tinggal 2 juta. Banyak juga ya. Terus nyicil gitu bayar. Iya, kalau booking kan sambil ngituin utang. Kayak gitu. Jadi kalau di booking uangnya kasih mami. Iya, uangnya sama mami uangnya. Tapi aku kan dapat escort, dapat kertas aja itu kan, tanda terima bookingan gitu. Nanti tiap bulan dikasih saldo. Sisa utangnya berapa kayak gitu, pendapatannya berapa. Anak-anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks disebut anak potong, sebab mereka dibeli calo yang membawa mereka. Anak-anak dibeli oleh mami paling murah 1 juta rupiah. Kabur, itulah ruginya mami. Dan kalau kecuali dari kampung sendiri kan dia nggak mungkin kabur kan, dia belum tahu situasi Batam. Biasanya beli dari mana mami nggak pernah beli, dia datang sendiri, nggak mau dia cari-cari, nggak mau, yang penting dia datang ya. Kalau ada yang bawa gitu ya, yang penting bawa uang tuh jangan banyak, dia mintanya yang bawa hanya 1 juta aja udah. Jadi cara mereka itu emang tergolong lihai juga ya, hebat gitu istilahnya. Dia menawarkan dengan istilah apa, jaminannya ini, terus apa, gajinya segini, terus pokoknya macam-macam gitu. Sampai aku pun ya tergiur juga istilahnya gitu. Sama janji-janji mereka itu. Tapi ternyata ya itu bohong belaka gitu. Nah itulah ternyata tahu bahwa aku itu dijual. 1 minggu aku tuh nggak mau kerja di situ. Dijual sama dia sekitar 3 jutaan lah, sama ongkos kapal, sama makan. 3 juta dijual ke situ aku. Gitu. Pokoknya seminggu aku tuh tak mau istilahnya gimana gitu, nyari tamu gitu ya. Karena iya bukan aku gimana ya. Soalnya entahlah, udah nggak tahu lah aku. Pokoknya aku 1 minggu dikurung itu di dalam situ, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itulah sampai gimana gitulah. Kalau ya otomatis ya harus lah. Sekarang kalau enggak, kita tuh ada hutang di situ. Terus ngimpasin utang itu sama apa kalau kita itu nggak ngejual diri itu. Makanya mau nggak mau ya aku harus terpaksa istilahnya melakukan apa yang bukan kemauan aku gitu, karena utang aku dikasih tahu kan. Udah seminggu aku dikurung, aku kan ada yang booking, minggu depannya aku kan dipanggil ke kantor, dikasih tahu utang kamu segini. Terus aku pun nanda tangan kan di situ, ya mau nggak mau kan harus nanda tangan. Paling besar 9 tahun, yang kedua TK, yang ketiga 3 tahun.
waktu itu kemarin nelpon sama aku, mama pulang katanya. Makanya aku nggak mau cerita gini. Rumah-rumah di lokasi saling berdekatan dan sulit bagi para pekerja seks untuk lari. Mereka tidak dapat berharap banyak dari pihak aparat karena seringkali bila mereka lari dikembalikan kepada mami mereka. Bila pemerintah kota peduli, maka Batam harus segera menyadari persoalan eksploitasi yang terjadi di tempat ini. Porda itu dia harus didukung oleh aparat keamanan ya. Saya belum melihat adanya institusi yang membackup, tetapi kalau oknum itu bisa saja. Rasanya sulit dibayangkan adanya sebuah akhir cerita trafficking yang bahagia. Meskipun demikian, ada juga korban yang dapat dibebaskan seperti kasus Rita. Yayasan Juna Perempuan dengan Ibu Tuti dari LBH Apik Pontianak memproses administrasi pembebasan Rita. Setelah 8 jam perjalanan dari perbatasan ke desa Sambora, Rita diserahkan kepada pamannya. Rumah orang tua Rita sendiri masih jauh di gunung. Dia kan di penjara perempuan. Kemarin pas kita ke pengadilan, dia sidang perkara dia masalah anaknya ini. Anaknya dia kan hamil ditampung satu rumah. Oleh orang sana tuh anaknya mau dijual gitu. Nah, jadi waktu itu terus oleh pihak polisi penjahat semua itu dia diselamatkan. Kemarin sidang dia sebagai saksi. Terus kita datang ya kita minta bantuan pihak sana supaya dikembalikan ke Indonesia. Gitu. Nah kemarin bisa kita bawa dari Kucing. Itu bapak dia ini orang Malaysia. Mungkin si Rita nanti bisa ceritakan lah lebih panjang. Kami merasa kepulangan Rita di kampung tidak disambut baik oleh pamannya karena membebani pamannya. Kapan ya? Nanti kapan aja. Kalau memang mau ke Jakarta ya jangan sama kita ya. Pikir dulu. Rita kelihatan cemas dengan masa depannya. Rita bisa mengontak kami bila membutuhkan, namun kami tidak yakin penderitaannya akan berakhir. Di daerah-daerah yang kami kunjungi, perempuan dan anak terus dibeli dan dijual. Masa kanak-kanak dan kesehatan mereka telah rusak akibat praktek trafficking. Dalam kasus Laras, ia masih memiliki mimpi dan cita-cita. Cita-citanya Laras mau jadi poluan, terus adiknya Laras cita-citanya mau jadi dokter, yang satu lagi mau jadi pramuria. Sedangkan yang lain dengan caranya sendiri berusaha menasehati untuk tidak terjerumus. Ya pesan Nila, jangan tergiur dengan janji-janji manis, sebab janji itu cuman pinginnya mau kita pergi tapi di sana kita dibuat macam-macam tanpa hak-hak kita dipikirkan. Jadi pesanilah sama teman-teman jangan cepat tergiur gitu.
Bila Anda adalah korban atau mengetahui seseorang atau mendengar kejadian trafficking perempuan dan anak, silahkan menghubungi Yayasan Jurnal Perempuan, Jalan Tebet Barat 8, nomor 27, Jakarta Selatan 12810, Indonesia. Telepon 62 21 837 02005. Email yjp@yjp.or.id.